Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kali ini mari kita bahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, dawu mardakum bisadaqat. Sadaqah Rasulullah. Hadis ini memberikan makna yang sangat mendalam untuk kita saling bantu-membantu, bersedekah, bahkan untuk siapapun, bahkan untuk yang sedang sakit. Makna dari hadis tersebut adalah obatilah orang-orang yang sakit dengan bersedekah. Apabila kita dengar sanak famili atau kita diri sendiri ataupun siapapun yang sedang sakit, keluarga kita, maka kita bersedekah atas namanya, insya Allah Allah akan menyembuhkan. Bersedekah adalah wajib bagi kita. Tentu yang wajib adalah zakat dengan berbagai macamnya. Tetapi sedekah juga sangat dianjurkan untuk saling membantu. Kepedulian sosial kita terlihat dari banyaknya bersedekah. Bahkan Rasulullah SAW dan dari ayat Al-Quran juga dianjurkan untuk kita bersedekah dari hal yang paling kita cintai, yang paling kita sayang, yang paling kita sukai. Misalnya ada baju atau jam atau buku atau apapun, bersedekahlah dengan hal yang kita sayangi itu, maka Allah akan memberi semua yang berlipat dan juga keberkahan serta karunia yang melimpah. Kalau kita percaya itu, maka kita akan segera bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan sangat dianjurkan, bulan Al-Quran dan juga bulan bersedekah. Untuk itu, siapapun tanpa pandang bulu, kita beri sedekah. Bahkan memberi iftar, itu juga sedekah, bukan hanya untuk yang fakir, miskin, atau yang berkebutuhan, tetapi untuk sesama orang yang kaya, orang yang berada pun bersedekah, memberi iftar itu adalah dianjurkan dan pahalanya juga besar. Saya teringat bahwa kaum saya, kaum perempuan, lebih sedikit sedekahnya daripada yang laki-laki. Mengapa? Dalam penelitian saya pernah melakukan bahwa yang sadar membayar zakat dan bersedekah dari kalangan perempuan tidak terlalu banyak. Mengapa? Karena alasannya mereka mengatakan suami sudah membayar atau sudah dibayarkan bulan lalu atau tahun lalu. Nah, banyak alasan perempuan tidak banyak mengeluarkan zakat dan sedekah. Nah, inilah yang mari kita koreksi bersama. Perempuan sama wajibnya untuk berzakat dengan laki-laki, sama pahalanya bersedekah dengan laki-laki. Dengan demikian kita tidak akan mengurangi harta kita dengan bersedekah. Bersedekah mengobati yang sakit. Bersedekah adalah babun min abwabil jannah. Apabila kita hendak masuk surga, maka marilah kita bersedekah. Bersedekah menghilangkan bala, menghilangkan celaka bagi kita. Jadi dengan memahami semua hikmah dari sedekah, maka mestinya tidak ada orang yang membutuhkan, apalagi untuk pendidikan, untuk pengobatan, dan untuk makan sehari-hari. Sesama umat Islam harus bisa menutupinya. Mari bersedekah, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dan rahmat yang begitu banyak kepada kita. Bersedekah tidak mengurangi harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjamin bahwa dengan bersedekah, dengan memberi kebutuhan, mencukupi kebutuhan orang lain, maka kita akan menjaga keturunan kita, generasi bergenerasi sesudah kita menjadi aman dan tidak lagi lapar. Surat yang sangat mulia yang biasa kita baca, surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy
ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Surat Quraisy ini surat mulia. Suku Quraisy dikenal kuat, tangguh, suka memberi, dermawan, serta berpikiran rasional, memberi argumentasi dengan rasional, dan di samping itu juga sangat kuat mempertahankan diri baik dengan perang maupun dengan argumentasi tadi. Nah, untuk itu suku Quraisy disebut dalam Al-Quran dan bahkan di dalam buku-buku politik ya atau dalam hadis pun dikatakan al-a'immatu min Quraisy. Suku Quraisy adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Memang betul, tetapi dari perjalanan sejarah setelah kaum Quraisy sudah menempati posisi kepemimpinan di masa kekhalifahan, kemudian ternyata kepemimpinan nasional muncul di setiap wilayah. Untuk itu kepemimpinan nasional pun juga legitimate. Karena apa? Karena memiliki sifat-sifat Quraisy yang kuat, tangguh, dan dermawan, memperhatikan semua urusan rakyatnya. Nah, untuk itu dengan memiliki sifat-sifat suku Quraisy inilah maka kita bisa menjaga keamanan dan menjaga generasi-generasi dari kelaparan. Di sini kewajiban kita untuk menjaga keluarga agar tangguh, keluarga agar bisa memenuhi gizi makanan kepada anggota keluarganya supaya tidak lemah ya dan tidak lapar. Surat ini mengimbau kita untuk saling mempedulikan dan bersedekah. Bersedekah akan menghilangkan banyak sekali permasalahan dari keluarga, dari masyarakat, dan juga dari negara. Maka dengan bersedekah kita akan menjamin ketahanan pangan, ketahanan keluarga, dan juga ketahanan nasional. Nah, untuk itu di bulan Ramadan ini kita menghimbau semua, bahkan mahasiswa sekalipun, mari bersedekah berapapun jumlahnya. Niatkan ikhlas, wahai mahasiswa dan mahasiswi, niatkan ikhlas ke masjid, ke musalla, berapapun saja, niatkan ikhlas, insya Allah akan menjadi berkah, akan menjadi penyelamat, akan menjadi pahala menyelamatkan kita di hari kiamat, dan tentu sesama kita manusia akan terselamatkan juga karena menjadi sehat dan menjadi tertolong dengan kebutuhan semua yang dipenuhi dengan bersedekah. Jangan hitung-hitung apabila bersedekah, tidak perlu pilih-pilih laz atau lazis, tetapi mari kita sedekahkan dengan seikhlasnya. Mungkin ada orang tua kita yang perlu disedekahkan, atau orang tua kita perlu kita ingatkan agar bersedekah. Maka sekarang waktunya di bulan Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Iman, Syahrul Zakah, dan Syahrul Sadaqah, kita bisa tingkatkan kepedulian sosial kita. Insya Allah, Allah akan menjadikan kita manusia yang kuat, peduli, dan berkah dunia akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.